Alhamdulillah, Alhamdulillah, dengan nikmat Allah segala kebaikan bisa sempurna. Alhamdulillah atas semua kebaikan dan kemuliaannya. Kita senantiasa memuji Allah, memohon pertolongan kepadanya, dan berlindung dari kejahatan-kejahatan yang muncul dari diri kita, muncul dari perbuatan-perbuatan kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita jalan menuju surga dan menjadikannya terang benderang. Salawat dan salam kepada keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba'd. Kita melanjutkan di bagian tema tentang Al-Quran. Pada bagian yang ketiga, di bagian ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ingin membuat perbandingan antara mereka yang mengambil manfaat dari Al-Quran dan mereka yang tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Fadhal dibaca. Bismillah. 3. Orang yang mengingat ayat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيَانًا. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Quran Surat Al-Furqan ayat 73. A. Sikap kaum yang mengindahkan firman Allah. Muqatil menerangkan, maksudnya apabila orang-orang itu diberi peringatan dengan Al-Quran, mereka tidak menyikapinya sebagai orang yang tuli atau sebagai orang yang buta. Akan tetapi mereka benar-benar mendengarkan, memperhatikan, dan meyakininya. Ibnu Abbas menafsirkannya, orang-orang tersebut tidak bersikap seperti orang tuli atau buta, tetapi mereka takut dan khusyuk dalam menyimak ayat Al-Quran yang disampaikan kepadanya. Al-Kalbi menjelaskan, maksudnya mereka menyikapi dengan mendengarkan dan memperhatikannya. Al-Farro berkomentar. Sebentar. Jadi ayat ini, para jemaah sekalian, surat Al-Furqan ayat 73, ini berbicara tentang sifat-sifat ibadur Rahman. Sifat-sifat ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan seterusnya. Di ayat-ayat ini Allah menyebutkan sifat-sifat hamba Allah yang beriman. Ada beberapa sifat yang disebutkannya. Di antaranya adalah pada ayat yang ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina idza dzukkiru. Dzukkiru maknanya adalah mereka diingatkan akan firman Allah, dibacakan kepada mereka, dibaca ayat-ayat Al-Quran. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka akan mengambil manfaat dari ayat-ayat itu. Mereka mendengar, mereka berusaha untuk memahaminya,
memahami kandungan maknanya, memahami pelajaran yang ada di dalamnya, agar mereka mampu mengamalkannya. Dengan demikian, inilah yang bisa menjadikan mereka itu sebagai hamba Allah yang beriman. Ini yang dimaksud dengan ayat ini dari penjelasan para tabi'in, dari para sahabat dan para tabi'in. Berbeda halnya dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, atau mereka yang hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran maksiat, atau mereka yang hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran syubhat, yaitu kerusakan ilmu mereka, jauhnya mereka dari Al-Quran. Ketika mereka mendengar ayat-ayat Quran dibacakan, maka mereka akan bersifat berbeda dengan orang yang beriman. Orang beriman tadi apa? Mendengar dengan penuh khusyuk karena hatinya bersih dari maksiat, dari kotoran-kotorannya. Dia akan mendengarkan, dia akan memahami maknanya, hatinya semakin lunak dan lembut, sehingga imannya dia bertambah. Fa idza tuliyat alaihi ayatuna zadathum imanan. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Lalu jadilah mereka hamba Allah yang mulia. Ini ibadur Rahman. Adapun orang-orang musyrik yang hatinya kotor, apa yang terjadi dengan mereka? Nah, disinilah indahnya bahasa Al-Quran. Ini yang akan disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim pada lembar berikutnya. Al-Farro berkomentar tentang ayat ini, maksudnya apabila ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersikap cuek sehingga terkesan tidak mendengarkannya. Itulah makna khurur yang diambil dari yakhiru. Terkait gaya penuturan seperti ini, aku teringat perkataan orang Arab, qa'ada yashtumuni. Ungkapan ini senada dengan ucapan Anda, qoma yashtumuni dan aqbala yashtumuni. Semua ungkapan ini menunjukkan arti yang sama, yaitu dia memaki diriku. Kesimpulannya, berdasar semua penafsiran tersebut, maka makna firman Allah di atas adalah mereka tidak bersikap tuli dan buta terhadap firman Allah, terhadap ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan atas mereka sebagai peringatan. Namun Az-Zajjaj menjelaskan maksudnya apabila ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada orang-orang itu, mereka pun tersungkur bersujud dan menangis, seraya mendengarkan dan memperhatikannya sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka. Sedangkan Ibnu Qutaibah mengatakan maksudnya mereka tidak melalaikannya, mereka tidak bersikap seperti orang-orang tuli yang tidak dapat mendengar atau seperti orang-orang buta yang tidak dapat melihat. Di sini Ibnu Qayyim masih memfokuskan penjelasan tentang hamba Allah yang beriman terhadap Al-Quran, ya, mendengar, memahaminya. Dengan demikian hati mereka akan lembut, lalu meneteslah air mata mereka, tertunduklah mereka, yakhiruna alaihi sujada, mereka akan sujud kepada Allah sebagai bentuk ketaatan, kepatuhan, kehinaan dirinya kepada Allah. Adapun orang-orang kafir, mereka akan berpaling dari Al-Quran.
Orang kafir dikatakan di ayat ini, yakhirun, mereka akan tertunduk pula. Allah mengatakan kepada orang beriman tidak tertunduk dengan buta dan tuli. Tidak tertunduk dengan buta dan tuli. Artinya apa? Artinya adalah mereka mendengar, melihat, dan memahaminya. Tapi orang kafir, mereka tertunduk dengan buta dan tuli. Bingung Anda. Ini bahasa sastra ini jemaah. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, ini seperti orang yang mengatakan, kok ada yastumuni. Ini kalau diterjemahkan secara redaksional, bunyinya gini. Dia duduk mencaci maki saya. Yang dibahas di sini, duduknya atau mencaci makinya? Apa ya? Mencaci makinya kan? Kata duduk di sini punya makna? Enggak. Dia punya makna duduk di sini. Dia pun mengatakan, sama seperti orang mengatakan dia berdiri mencaci makiku. Maksudnya apa? Maknanya sama ini. Jangan terjebak dengan kata duduk dan berdiri. Tapi maknanya adalah dia mencaci saya. Diungkapkan dengan berdiri, ini menunjukkan bahwa dia mencaci makinya itu dengan keras, dengan tajam. Bukan berarti dia duduk berdiri beneran, enggak. Dia duduk mencaciku, berarti mencaci makinya agak ringan. Bukan berarti dia memang duduk, tapi ini ungkapan. Ungkapan bahwa mencaci makinya itu lumayan. Tapi kalau diungkapkan dia berdiri mencaciku, maksudnya adalah mencaci makinya itu keras. Paham? Paham atau belum? Paham ya? Nah, di ayat ini Allah mengatakan orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik, orang-orang yang hatinya kotor dengan maksiat, dengan syubhat, ilmunya rusak, nggak benar, ketika mendengar ayat, mereka itu tertunduk buta. Maksudnya apa? Apa maknanya? Apakah mereka benar-benar tertunduk buta? Enggak. Maksudnya apa? Menggambarkan begitu cueknya dia dengan Al-Quran. Begitu enggak pedulinya dia dengan Al-Quran. Digambarkan seperti orang yang tertunduk, yang tidak mau kelihatan wajahnya. Tidak mau kelihatan reaksinya. Dia ingin menutupi dirinya bahwa dia adalah sosok orang yang apa? Nggak peduli, cuek dengan Al-Quran, tapi dia tidak mau reaksi dia itu kelihatan orang. Digambarkan dengan apa? Tertunduk menutupi wajah. Bisa jadi dia dalam kondisi duduk, tiduran, berdiri, atau apa saja kondisinya dia. Jadi ini menggambarkan bahwa dia benar-benar cuek, masa bodoh. Dengan apa? Ayat Al-Quran digambarkan seolah-olah seperti orang yang paham. Ini luar biasa bahasa Al-Quran.
Tapi orang yang beriman tidak akan tertunduk. Jamaah Anda, dia tidak akan tertunduk sambil tuli. Tidak. Orang beriman itu akan selalu membuka hatinya dengan membuka telinga. Makanya dilanjutkan dengan masalah hati dan pendengaran pada ayat selanjutnya. Dia akan buka hatinya, dia akan buka telinganya, dia akan buka matanya. Ketika ayat Al-Quran dibaca, dia akan dengarkan karena hatinya dia bersih. Dia akan mengambil manfaat dari ayat itu. Dia akan memahaminya. Hatinya lembut, nangis dia. Faham? Ada yang belum paham? Paham ya? Masya Allah ya. Saya baca ini jujur 4 kali 5 kali saya baca. Maksudnya apa ini karpe ini jamaah? Baca tafsir Ibnu Jarir, saya baca tafsir Ibnu Katsir, saya baca tafsir Al-Baghawi, saya baca tafsir yang berkaitan dengan tafsir dari pendekatan sastra. Baru paham, oh ini maksudnya. Agak sulit memang. Tapi paham, intinya tidak ada yang sulit di dalam Al-Quran. Yang sulit itu siapa? Kitanya yang rada-rada memang ya. Al-Qurannya memang apa? Mudah. Oke, paham? Coba lanjutkan di yang B. Nanti ketika ini insya Allah paham baca yang B ini. B. 2 pertanyaan penting. Saya ingin menyampaikan bahwa terdapat 2 masalah terkait ayat di atas, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengenai kata al-khurur, menyungkur, dan penggunaannya dalam bentuk kalimat negatif atau nafi, lam yakhiru. Apakah yang dimaksud dengan menyungkur itu adalah menyungkurnya hati, tunduk, ataukah menyungkur badan dengan menurunkan tubuh untuk bersujud? Selain itu, apa maksud menyungkurnya mereka bukan karena tuli dan buta itu berarti menyungkur dengan hati penuh ketundukan, atau berarti menyungkur dengan menurunkan badan untuk bersujud? Kedua, ataukah sebenarnya tidak ada makna menyungkur dalam ayat tersebut dan kata al-khurur itu dipahami dengan makna qu'udun, cuek? Paham? Hah? Jadi kata menyungkur ini, apakah ini istiara kiasan yang menggambarkan bahwa hatinya dia itu yang nggak mau digambarkan dengan sesuatu yang bisa kita lihat seperti orang yang menyungkur yang menggambarkan bahwa dia nggak mau. Sebetulnya yang nggak mau itu apanya? Hatinya yang menyungkur, hatinya yang nggak mau. Paham? Hatinya nggak mau, makanya dia menyungkur dengan tuli. Menyungkur dengan tuli. Dia menyungkur dengan buta. Berarti apanya? Apakah itu hatinya yang bermakna bahwa hatinya ditutup sehingga dia tidak bisa mendengar ayat-ayat Quran, sehingga dia tidak bisa melihat kandungan makna ayat Quran, sehingga ayat-ayat ini dibaca tidak bermanfaat apapun pada dirinya? Paham? Atau yang dimaksud menyungkur di sini adalah memang badannya dia nungging ketika Al-Quran dibaca. Maksudnya gini, Al-Quran dibaca nih, lalu dia pura-pura gini. Pura-pura. Dia pura-pura apa? Seolah-olah dilihat oleh orang bahwa dia mentadaburi Quran. Padahal dia nunduk begini. Maksudnya apa? Sumpah dengerin ngaji, jamaah. Tahu sumpah? Suntuk dia dengerin ngaji itu. Paham?
Beda nggak? Paham perbedaan keduanya? Ya. Yang mana maknanya, kata Ibnu Qayyim? Apakah maknanya hatinya dia? Kalau hatinya berarti dia bisa jadi dalam kondisi begini, berdiri, atau apa, duduk santai, rapi. Tapi sebetulnya hatinya dia, nggak mau, dia nolak. Makanya dia nggak mau dengar, matanya nggak mau memahami, nggak mau ngelihat. Nggak mau ngelihat maksudnya nggak mau memahami. Tapi penampilan dia biasa, hatinya. Atau yang dimaksud dengan di sini memang makna yang hakiki, yaitu dia memang nunduk. Seolah-olah, waduh dia lagi memahami ayat Al-Quran. Memahami apaan? Mulai seperti dia. Paham? Nah, yang mana maknanya? Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, itu tafsir Quran dengan pendekatan sastra. Baca mau yang lagi itu baca kitab itu dengan pendekatan sastra. Tapi kalau kita paham, nikmat sekali baca kitab tafsir itu. Beliau mengatakan makna ini dua-duanya bisa dipakai. Bisa memang hatinya dia yang nggak mau, dan bisa juga orang yang seperti ini menunjukkan kepura-puraan. Dan dua-duanya memang terjadi real di masyarakat. Paham? Ya. Jadi intinya Al-Quran antara mereka yang mengambil manfaat sama mereka yang cuek. Saya bikin 2 garis ya. Udah. Al-Quran. Saya bikin 2 garis. Gini ya. Di sini siapa? Mereka yang apa? Mengambil. Mereka. Di sini mereka yang mengambil manfaat. Di sini mereka yang apa? Cuek, alias tidak peduli, alias tidak mengambil apa? Mengambil apa? Pelajaran. Ya kan? Ada 2 di sini. Nah, mereka ini bagaimana cara mengambil pelajarannya? Kalau mereka gimana? Mendengar, apa? Bacaan. Ya kan? Terus berusaha apa? Khusyuk. Khusyuk itu apa? Maknanya ya apa? Anggap apa? Fokus, meresapi, ya kan? Khusyuk, meresapi. Dan pada akhirnya orang ini kenapa? Hasilnya apa? Menikmati, ya kan? Kemudian orang seperti ini akhirnya melihat. Maksudnya melihat ini apa? Paham. Ya. Paham. Ya. Nah, lawannya berarti siapa mereka? Lawannya ya tolak belakang. Berarti mereka enggan mendengar mereka.
Sudah, ini aja udah selesai sampai di sini kelar dia, titik. Sudah nggak mau dengar. Sudah dengar aja nggak mau. Enggan mendengar artinya apa dia? Artinya tidak peduli, cuek, oke? Lalu apa hasilnya? Endingnya apa? Ditunjukkan dengan bahasa Al-Qur'annya, pura-pura dan sebagainya. Apa endingnya? Endingnya yang di bahasan yang keempat. Nah inilah hasil kaitannya. Oke, tafadhol dibaca yang keempat. 4. Beberapa perenungan dalam surah Qaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Coba perhatikan dari ayat ini. Sungguh yang demikian ada peringatan, pelajaran, ya kan? Bagi siapa? Punya hati dan punya kuping. Secara ringkas dulu dari sini. Berarti yang punya hati, yang punya kuping yang mana? Yang mana dari dua gambaran ini? Coba tampilkan. Hah? Yang mana? Yang ngambil manfaat. Ini yang pertama, ini yang punya hati. Dia punya kuping. Berarti yang kedua, yang berikutnya, nggak punya hati dia. Terus kemana hatinya dia? Ya kalau nggak sakit, ya keras. Hatinya hati yang maftun. Yaitu hati yang dipenuhi dengan kotoran, keburukan. Sehingga kupingnya nggak punya. Makanya ayat yang di atasnya, ayat yang di atas ini, di atas yang tadi, di surat Al-Furqan tadi, Ibadur Rahman, di atas itu, di ayat yang ke 72, ya di surat Al-Furqan ya, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-laghwi marru kirama. Yaitu orang-orang yang tidak la yashhadun, tidak menghadiri, tidak duduk, tidak ikut serta atas apa? Az-zur. Wa idza marru, kalau mereka lewat tempat-tempat lahu, zur, mereka akan tinggalkan. Apa zur ini? Zur ini macam-macam. Pertama, diartikan oleh para ulama, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, syirik. Dua, obrolan yang dipenuhi dengan kebohongan. Tiga, ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang kotor di sana. Ghibah, namimah, isinya itu ngomongin orang, ngerusak kehormatan orang, ngobrolin orang. Tempat itu musik, dipenuhi dengan lantunan-lantunan musik, lagu-lagu, nyanyi-nyanyian di situ. 5, tempat itu banyak minuman keras katanya. Maksiat-maksiat banyak di situ. Intinya, ketika dia melihat kemaksiatan, dosa-dosa besar ini, orang-orang yang pertama ini, karena hatinya dia bersih, dia nggak mau.
Dia nggak mau, hatinya bersih. Kupingnya nggak mau dipakai untuk itu. Tapi hati dan kupingnya dipakai untuk apa? Wa idza dzukiru bi ayatillah. Kalau didengerin ngaji, justru di situ dia pakai nanti. Justru dia akan pakai di situ. Tapi mereka yang cuek dengan Quran, kenapa dia cuek sama Al-Quran? Karena dia suka yang tadi. Suka duduk di majelis-majelis maksiat. Suka duduk musik. Ibnu Qayyim rahimahullah di Ighathatul Lahfan mengatakan dan mengutip pandangan para ulama, tidak akan berkumpul di hati orang yang beriman cinta Al-Quran dan cinta musik. Nggak akan ngumpul jadi satu. Karena ini musuhan. Orang yang cinta musik, dia tidak akan suka dengerin Al-Quran. Kalaupun dia dengerin, itu tadi, ya kiru, dia pura-pura apa? Pura-pura nunduk. Tapi sebetulnya hatinya dia nolak. Atau hatinya tidak bisa menerima, mengambil pelajaran dari situ. Nunduk, tapi dia tidak bisa mengambil pelajaran. Nggak dapat apa-apa dari nunduknya, karena dia nggak bisa mengambil pelajaran. Hatinya ketutup. Tapi kalau dengerin musik, dia akan bergoyang dari ujung rambut sampai ujung jempolnya. Ya? Dia akan goyang dia dari semuanya. Dia akan happy bahasa mereka. Ya? Subhanallah. Jadi inilah perbedaan antara qalbun salim dengan qalbun marid. Hati yang bersih dari kotoran, syirik, maksiat, dosa besar, dengan hati yang sakit. Ya. Tolong dilanjutkan. A. Syarat memperoleh manfaat dari Al-Quran. Jika Anda ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran, maka berkonsentrasilah ketika membaca dan mendengarkannya. Perhatikan baik-baik dan posisikanlah diri Anda sebagai orang yang sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Lihat. Sebab Al-Quran merupakan pesan dari Allah untuk Anda yang disampaikan melalui lisan Rasulnya. Seperti itulah yang Allah isyaratkan melalui firman-Nya di atas. Itu yang kita sebut tadi apa? Khusyuk. Fokus dia dengerin. Apa kiat biar fokus? Ya ini. Ya. Kiat biar fokus apa? Sadari bahwa ini adalah ucapan siapa? Allah. Berarti kalau dia baca Quran, berarti dia lagi ngapain? Bicara sama Allah aja. Ya. Kita pertajam di sini. Mendengar, apa? Membaca, mendengar, ya kan? Kemudian apa? Khusyuk kan? Khusyuk. Fokus, meresapi. Ini kita hapus dulu nih. Nggak apa-apa, tenang aja Bu. Bagaimana caranya dia khusyuk? Hah? Apa? Yakin, ya kan? Yakin apa? Bahwa yang dibaca itu apa? Yang dibaca ucapan Allah. Berarti dia lagi ngapain? Berarti lagi apa? Bicara sama Allah. Ya. Inilah mereka yang akhirnya apa? Berarti hasil dari mereka ini hatinya apa? Hatinya sehat. Hatinya hidup. Kan? Kemudian panca inderanya apa? Hah?
Dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Untuk yang di atas tadi. Dimanfaatkan untuk mendengar dan khusyuk. Ya. Nah, inilah saat ini ketika dia dapat ini, berarti dia akan apa? Mengambil manfaat dari Al-Quran. Berarti dia merasa nikmat. Ini nikmat dia saat itu dengan Al-Quran. Nah, yang ini ya kelar sampai di sini kan bahasannya. Kenapa? Karena dia panca inderanya dipakai untuk apa? Panca inderanya tidak digunakan. Tidak digunakan ini. Dia akan gunakan yang lain. Untuk apa itu? Yashhaduna zur. Dia suka menghadiri, mendengar, duduk, ikut apa? Zur, kemaksiatan, dosa-dosa, obrolan-obrolan yang isinya kemungkaran, termasuk musik, tempat-tempat yang penuh dengan kemungkaran. Dia akan suka itu. Dia akan lebih happy di situ. Dia akan rela duduk di sini berjam-jam. Dia rela untuk membayar ini jutaan. Iya enggak? Berapa harus bayar tiket dia di konser? Hah? 1 juta dia mau. 1,5 juta dia mau. Coba kalau ibunya minta duit. Apa jawabannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berjam-jam dia rela untuk duduk di situ. Tapi coba duduk sebentar dengerin ngaji. Apa perbedaannya? Gak mau. Malah terasa kayak suntuk dia dengerin ngaji itu. Merasa gak nyaman dia dengerinnya. Gak enjoy dia dengerinnya. Langsung dimatiin sama dia. Indranya gak nerima. Kenapa indranya gak nerima? Karena, nah, di sini. Karena apa? Hatinya apa? Sakit hatinya. Saya tidak mengatakan tertutup loh ya, tidak bahaya kata-kata itu. Saya mengatakan hatinya apa? Ini sakit nih orang. Makanya indranya nggak nerima. Paham jemaah? Ini bahaya sekali. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Ya, semoga Allah, kita meminta maafnya Allah dan keselamatan diri kita. Kita dengarkan azan, lalu kita lanjutkan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
Nah, ya, kita lanjutkan di alinea yang kedua. Adapun pengaruh yang sempurna dari peringatan Al-Quran sangat bergantung pada 3 hal. Perhatikan ini. Kapan kita bicara tadi tentang apa? Siapa yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran? Kan gitu kan? Oke. Siapa yang ngambil manfaat dari Al-Quran? Sekarang yang kita pelajari adalah kapan Al-Quran itu bermanfaat. Kapan Quran ini bisa kita ambil manfaat? Ini pertanyaannya. Dan ini jawabannya. Apa? 1. Sumber yang memberikan pengaruh. 2. Kelayakan objek yang menerima pengaruh. Dan 3. Terpenuhinya syarat dan tersingkirnya segala hal yang menghalangi munculnya pengaruh tersebut. Dan ayat di atas menjelaskan semua itu dengan ungkapan yang sangat singkat, tetapi begitu jelas dan mendalam. Oke, berarti kita coba kapan memberikan pengaruhnya? Kapan Al-Quran bisa apa? Memberi manfaat. Nah, ini pertanyaan luar biasa nih. Kapan? Di sini Ibnu Qayyim menyebutkan ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah sumber yang memberikan pengaruh. Sumbernya. Yang dimaksud dengan sumber ini siapa? Siapa yang ngasih pengaruh? Sumbernya dari mana? Dari mana? Allah. Jadi sumbernya siapa? Allah. Maksudnya apa? Apa? Hidayah. Nah, ini. Hanya hidayah itu sesuatu yang sangat bernilai dan mahal sekali. Sehingga kita disuruh berdoa setiap hari. Minimal 17 kali. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kasih aku hidayah. Kan? Kasih aku hidayah. Mahal. Sumbernya dari mana? Ya dari Allah. Apakah Allah memberikan hidayah? Pertanyaan yang kedua, kelayakan objek yang menerima pengaruh. Sumber, berarti di sini bicara tentang siapa? Objek. Siapa yang dimaksud objek? Hah? Manusia. Apakah manusia ini layak? Iya. Apakah dia layak? Layak apa? Menerima. Kan? Layak nggak nih manusia itu? Ini seperti di bahasan yang jauh sebelumnya. Oret-oretan ini masih ada simpen. Apakah layak nggak manusia ini? Makanya yang selalu dibaca apa? May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah sudah ngasih hidayah kepada seseorang, berarti Allah menyatakan bahwa si fulan ini apa? Layak. Fala mudhillalah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil, kalau Allah menyesatkan si fulan, berarti Allah menyatakan bahwa si fulan nggak layak. Fala hadiyalah, nggak ada yang bisa ngasih hidayah. Jadi hidayah, kesesatan, itu semua datang dari siapa? Dari Allah.
dari Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh manusia untuk melakukan ini? Disinilah ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu apa di sini jawabannya? Usaha. Apa usahanya dia? Hah? Nah, baliklah ke sini. Apa usahanya dia? Usaha untuk mempelajari. Nah, mempelajari wahyu. Dia di sini usaha belajar Al-Quran, belajar sunnah, ya, belajar sunnah. Terus usaha dia apa lagi di sini? Amal, ya kan? Ini usaha sudah. Lakukan usaha. Amal apa? Sesuai perintah. Makanya innama yakhshallaha min ibadihi, yang takut sama Allah, yang punya iman, yang layak untuk Allah kasih hidayah adalah orang yang punya ilmu. Mathalu ma ba'athani Allahu minal huda wal ilm. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang aku turunkan. Kan di situ ada 3 kan? Seperti apa? Tanah. Ada yang ketika hidayah, petunjuk Allah turun, ayat-ayat Al-Quran turun, dia pelajari, dia fahami, lalu diamalkan, lalu diajarkan ke orang lain. Berarti ibarat tanah yang apa? Meresap, sehingga dia subur, sehingga tumbuh apa? Tanaman-tanaman, orang lain mengambil manfaat semua. Atau dia cuma belajar, paham, tapi nggak diamalin. Jadi kayak apa? Tandon air. Ya, kayak kenangan air, orang datang ambil manfaat, tapi dianya sendiri nggak bisa ambil manfaat. Atau pian, atau ini tanah tandus. Kalkuzi mujakhia, hatinya seperti gelas yang kebalik. Setiap kali dengerin ayat ditumpah terus, kebalik kok, bocor. Kalkuzi mujakhia, didengerin ayat, dikasih tahu, ya bocor, bolong, nggak manfaat. Makanya muncullah bahasan di Al-Fatihah kemarin. Hanya orang itu harus memiliki 2 apa kemarin? Kekuatan kan? Kekuatan apa? Ilmu, dan kekuatan apa? Amal. Ya ini jadi kuat dia. Disitulah hidayah Allah itu akan turun sesuai dengan tingkat usahanya dia. Makanya ada hidayah taufik, ada hidayah al-bayan, penjelasan. Seberapa besar kita mendapatkan bayan, seperti penjelasan Ibnu Qayyim di kitab Madarijus Salikin, seberapa besar usaha kita untuk faham, untuk mengamalkan, disitulah hidayah Allah akan turun. Masa hidayah yang Allah turunkan kepada Imam Nawawi akan sama dengan orang yang cuma hafal Arba'in Nawawi? Kan tidak kan? Ya, ini contoh aja. Jadi akan semakin tinggi ilmu yang dia pelajari, semakin usaha untuk mujahadah. Makanya amal itu disebut apa? Mujahadah. Apa mujahadah itu? Kesungguhan. Sungguhan, mujahadah. Disitulah hidayah. Kemudian yang ketiga, terpenuhinya syarat dan tersingkirnya segala yang menghalanginya. Berarti yang ketiga apa? Apa? Kalau dalam dokter apa? Hindari apa? Pantangan. Ya. Apa? Hindari pantangannya. Apa pantangannya di sini? Terpenuhinya syarat dan tersingkirnya segala hal yang menghalangi munculnya pengaruh tersebut. Kan?
Apa pantangannya? Ya banyak, syirik, ya kan? Beda, ini pantangannya ini. Terus apa? Dosa besar. Ini. Paham jemaah? Kalau di buku lain, di buku yang lain Ibnu Qayyim memunculkan dua komponen ini, dua ini dibahasakan oleh beliau dengan tiga. Satu, membangun kekuatan. Membangun kuat saya singkat. Apa membangun kekuatan ini? Iman, ilmu. Ya. Ini kalau bahasanya Sinse Abu Muhammad lain lagi. Karena resepnya satu, Ibnu Qayyim, hifdzul quwwah, jaga kekuatan. Nah, kalau Sinse beliau punya penjelasan sendiri. Rumusnya sama, kata Ibnu Qayyim, ini rumus untuk fisik dan ini rumus untuk hati. Fisikmu mau sehat, ini rumusnya. Hati kita mau sehat, ini juga rumusnya sama. Yang kedua apa? Al-himyatu minal mu'dhi. Ini selalu diulang-ulang sama beliau. Saya juga sering dengerin kalau di jalan gitu ya. Al-himyatu minal mu'dhi katanya. Melindungi diri dari gangguan, kotoran. Ya. Membangun apa? Sistem imun. Ya kan? Sistem apa? Sistem imun. Lindungi diri Anda dari yang mu'dhi. Apa maksudnya yang mu'dhi ini? Ini yang ketiga ini loh. Apa itu? Syirik. Ini yang ketiga ini. Ya, syirik, dosa besar kita jauhi. Yang ketiga, apa itu? Istifragh al-mawad al-khabithah, membersihkan diri dari virus-virus. Nah, beliau mengakui 3 poin ini disepakati oleh semua dunia medis kedokteran, katanya. Ketika saya presentasikan 3 komponen ini kepada para dokter-dokter, kata Ibnu Qayyim di Ighathatul Lahfan, mereka terkaget-kaget atas sistem Islam yang ada. Gak terpikir mereka untuk ini, katanya. Itu dari sisi kedokterannya ya. Tapi ini beliau ini dari sisi hati. Apa? Membersihkan kotoran. Membersihkan kotoran. Maksudnya apa ini? Kalau dari sisi hati namanya apa? Taubat. Tobat jemaah. Ya kan? Nah, inilah komponen kapan Al-Quran bisa memberi manfaat. Dari mana? Hidayah nih. Ya, mohon maaf. Dari apa? Nih, hidayah ini yang mahal. Objeknya, manusianya layak enggak? Ya usahalah. Termasuk usaha dia apalagi? Doa kan gitu kan? Ya. Ini doa di sini juga di sini ini kan doa. Ini juga termasuk usaha kan? Jadi dia ngambil manfaat dari Al-Quran. Berarti Allah kasih hidayah sama dia. Makanya Rasulullah SAW sabda apa? Man yuridillahu bihi khairan, kalau Allah kehendaki dia untuk apa? Khairan, kasih kebaikan. Nah lihat sumbernya. Kalau Allah kehendaki dia untuk mendapatkan khairan, kebaikan, apa? Yufaqihu fiddin. Perhatikan hidayah.
Allah jadikan dia faqih, paham agama. Berarti objeknya layak untuk terima. Kenapa kok layak? Karena dia usaha, sudah menjauhkan diri dari apa? Pantangannya dia. Taubat dia. Ya, berarti di sini maknanya pula apa? Taubat. Makanya taubat ini adalah aktivitas kegiatan yang bersifat apa? Terus menerus. Ini terus menerus, ini taubat. Selama nafas kita ada. Jadi kalau ada seseorang yang kembali ke yang tadi, yang ini, yang cuek dengan Al-Quran, berarti Allah tidak kasih apa? Hidayah. Kenapa? Karena dia nggak layak. Lalu hatinya jadi apa? Ya udahlah, is dead hatinya. Paham jemaah? Alhamdulillah. Pas baterainya habis ya. Padahal antum baca di ini ya, nanti bawah-bawahnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya karena kepanjangan. Padahal firman Allah di satu alinea ini aja. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika ladzikra." Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan. Mengisyaratkan semua hal yang diutarakan dari awal surah Qaf sampai ayat ini, dan inilah yang disebut sebagai sumber yang memberikan pengaruh. Ya, lihat ini kalimat terakhir. Jadi yang di atas tadi itu berarti bahasan tentang apa? Sumber yang bisa memberikan pengaruh. Yaitu Allah, sebab yang bisa dia mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Jadi kalau Allah memberikan kemudahan kita untuk belajar, untuk beramal, maka kita harus terus berdoa. Agar apa? Agar Allah jaga kita terus. Ini mahal jemaah. Ini mahal. Di dalam hadis yang riwayat sahih di Ibnu Majah, inna qalba al-abdi, hati seorang hamba itu ibarat sebuah bulu yang dia bakar, dengan mudah dia bisa bolak-balik. Allah umpamakan hati kita ini kayak bulu yang gampang bolak-balik. Makanya sahabat bercerita bahwa Rasulullah SAW itu rajin doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita kan sudah dikasih nikmat iman sama Allah, apa masih perlu kita untuk berdoa dengan doa itu? Nanya sahabat. Alhamdulillah kita sudah rajin ngaji bertahun-tahun, ngaji kitab tauhid, ngaji fikih, ngaji apa, bahasan-bahasan tentang hati. Ini kan bahasan-bahasan tentang hati ini. Alhamdulillah. Apakah masih perlu doa untuk meneguhkan iman? Ini pertanyaannya kan gitu. Dijawab sama Rasulullah SAW, inna qulubal ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Hati seorang hamba itu di antara jari-jari Allah. Kapanpun Allah akan balikkan hatimu. Kenapa? Ada dawai di Syarah Sunan Tirmidzi atas hadis ya muqallibal qulub. Ini kan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Di dalam penjelasannya, yaitu namanya kitabnya Tuhfatul Ahwadhi. Dijelaskan di situ apa? Ada dawai. Dawai itu apa? Ada pemicu.
Ada pemicu-pemicunya yang menjadikan hati ini konsisten, dan ada pemicu yang menjadikan hati ini balik-balik. Makanya disinilah pentingnya kita ini terus berdoa kepada Allah, istiqamah di atas kenikmatan ini. Dan juga di bahasan yang sebelumnya kita masih ingat tentang antara sabar dengan syukur. Ini nikmat. Ini nikmat. Nikmat ini disikapi dengan syukur dan disikapi dengan sabar. Maksudnya apa? Nikmat disikapi dengan syukur, yaitu dengan menjalankan perintah tauhid. Terus konsisten di sana. Nanti syukur ini akan menjadikan nikmat ini bertambah. Syukur ini akan menjadikan nikmat sabar di saat menjadikan nikmat. Apa itu? Jangan melakukan itu tadi, apa namanya? Jangan melakukan pantangannya. Itu sabar namanya. Jangan melakukan pantangannya, ini dilarang, kamu nggak boleh. Jangan syirik, jangan bid'ah, dosa besar, jangan. Kalau kita berhasil sabar, maka sabar itu lemnya. Sabar lemnya, kata Ibnu Qayyim. Syukur apanya? Kailnya untuk mendatangkan nikmat yang lain. Sabar lemnya. Sehingga Imam Ahmad mengatakan iman itu bagi dua, syukur dan sabar. Ini yang bisa dijaga. Inilah kenikmatan. Inilah hidayah. Terus menjaga dengan ini semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan di halaman 152. Ya, masih di sini. Nanti kita ulang lagi dengan membuka kembali catatan untuk refresh ulang ingatan kita. Semoga tidak ada yang nanya. Kalau mau nanya, ya silakan. Silakan Ibu. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu dan jamaah selalu dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Begini Ustadz, ini mengenai masalah pribadi. Per bulan, kebetulan saya bekerja di salah satu kementerian. Per Agustus ini saya dipindahkan ke divisi lain Ustadz. Sejujurnya divisi yang saya tempatkan ini menurut saya sangat memuaskan lah gitu, karena sering dapat gift atau sesuatu yang menyenangkan. Sampai akhirnya kemudian saya digeser setelah saya tahu supervisor yang menggeser saya itu dia memfasilitasi temannya, dalam artian mungkin ini suatu nepotisme ya. Yang saya mau tanyakan sama Ustadz, sampai saat ini saya belum ikhlas bagaimana cara saya menanamkan kalau yang terbaik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah, itu saya belum bisa gitu Ustadz. Gimana caranya agar saya bisa ikhlas dan kalau ini emang yang terbaik buat saya. Ya Ibu. Syukran. Barakallahu fiki. Sebetulnya pertanyaan Anda terjawab dalam kalimat terakhir Anda itu. Terjawab sendiri. Ya, terkadang apa yang kita lihat baik itu di mata Allah bisa buruk. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi sesuatu yang Anda lihat buruk itu di mata Allah baik. Wa asa an tuhibbu syai'an. Begitu juga sebaliknya, bisa jadi yang kamu lihat itu baik, bisa jadi itu di mata Allah buruk. Kenapa? Nah, ini. Kenapa? Karena manusia ini sangat lemah sekali.
manusia ini sangat terbatas sekali kemampuannya. Karena manusia tidak akan bisa berdiri sendiri untuk mengetahui mana yang baik dan mana buruk. Dia tidak akan bisa berdiri sendiri. Selamanya tidak akan bisa berdiri sendiri untuk memahami itu. Lalu siapa yang tahu baik dan buruk secara sempurna? Allah. Terus bagaimana? Yakinlah bahwa hanya Allah yang tahu kebaikan dan keburukan. Karena dia pula yang menjadikan baik dan buruk itu ada. Yakinlah. Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku. Falyadhunnu bi khairan. Hendaknya kalian berprasangka baik sama aku. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah ketentuan Allah pada satu kaum sampai kaum itu yang merubah sendiri. Di hadis innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan memutuskan rahmat sampai kalian sendiri yang bosan. Dan seterusnya. Jadi berprasangka baiklah sama Allah. Bahwa apapun yang sudah Allah tentukan buat kita dan terjadi, walaupun itu dirasa berat buat diri kita, tapi yakinlah itu hanyalah bisikan syaitan. Yakinlah itu hanyalah hawa nafsu. Karena diri kita, nafsu kita selalu mendorong untuk mencintai 3 komponen. Harta, lawan jenis, keluarga. Ya kan? Harta ini apa? Jabatan, materi, dan sebagainya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara. 3 yang Allah sebutkan. Manusia itu suka sama 3. Lawan jenisnya, harta, keluarga, dia suka sama ini. Setan disinilah membuat jaring-jaringnya agar kecintaan dia di sini lebih dominan, kata Imam Ibnul Jauzi di Talbis Iblis. Dia dominan sama ini. Jadilah hawa nafsu. Jadi kalau kita melihat ini yang kita jadikan pijakan, tolak ukur penilaiannya apa berarti? Hawa nafsu. Kita sakit hati karena jabatan kita digeser. Sakit hati karena kita nggak jadi dapat harta itu. Sakit hati karena kita gagal mendapatkan bisnis ini. Sakit hati karena nggak bisa dapat perempuan ini, laki-laki ini. Kok picik sekali pikiran kita. Seolah-olah rezeki itu dan jodoh kita hanya di sini. Ya kan? Karena sempit pikiran kita. Sempit pikiran kita. Harusnya kita yakin bahwa Allah yang maha tahu. Allah menentukan ini karena ketentuan Allah ini baik buat saya untuk ke depan. Kenapa Allah menetapkan ini walaupun saya nggak suka? Karena ini baik buat saya. Kenapa Allah pindahkan saya dari tempat saya ke tempat sini? Karena Allah tahu Anda di sana bakal jelek. Makanya Anda dipindah ke sini. Dan kenapa Anda di sini? Karena Allah tahu Anda di sini lebih baik. Makanya Allah pindahin sana nggak baik buat kamu. Yakin pasti akan baik. Tapi kalau kita nggak percaya sama Allah, ya udah. Itulah namanya bahasan-bahasan yang lalu apa? Pembiaran. Dibiarin. Allah nggak akan urus kamu. Urus sendiri. Nggak mau diatur, atur sendiri kamu. Ya binasa kita. Karena kita tak mampu, lemah. Jadi yakinlah, apapun yang Allah takdirkan, baik ataupun buruk menurut saya, itu semuanya baik di mata Allah. Baik dan buruk kan menurut saya. Obat menurut saya buruk. Buruk menurut saya. Tapi sebetulnya itu apa? Baik, pengobatan. Begitulah. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya udah cepet-cepetan deh Bu. Silakan. Ustadz Afwan mau tanya Ustadz. Ana dapat warisan tanah 1.500. Terus Ini memang penyeluruhnya banyak nih Bu. Neraktir di sini nih Bu. Paling tidak ngasih buka puasa lah jamaah ini. Ya terus Ibu. terus Ana tambah lagi nambah sekitar 600-an. Loh, nambah lagi. Alhamdulillah. Terus nambah lagi. Separoh tanah itu Ana wakafkan kepada Ustadz Abdullah Roy. Ya. Separohnya Ana jual. Nah di sini Ana punya anak satu. Dia mengatakan itu adalah hak dia semua dari hasil jual tanah itu. Nah menurut hukum Islam yang sementara bapaknya baru aja meninggal. Sebelumnya karena itu diberikan atas nama Ana dan kepada Ana pada tahun 1992. Itu sampai sekarang suami Ana tidak istilahnya tidak mendapatkan lah karena itu nama Ana. Ya, inti pertanyaan Bu, saya aja yang nanya. Nanti cerita Anda kemana-mana nggak nyambung malah. Itu aset tanah-tanah punya siapa? Punya suami. 100%? Yang 1.500. 1.500 punya suami Anda? Iya. Yang 600? Saya. Murni punya Ibu? Murni. Ibu yang beli? Saya yang beli. Duitnya Ibu sendiri? Saya. Iya, oke. Masya Allah. Kenapa saya nanya ini? Ya karena banyak kasus lah ya, oke ya. Yang Ibu wakafkan yang 600? Bukan, yang saya wakafkan 1.300. Sisanya 1.000 dijual. Ya. Terus anaknya mengatakan itu adalah punya dia semua. Jadi uangnya sama dia semua, saya tidak diberi. Apakah benar menurut hukum Islam seperti itu, Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya orang. Ya. Ini punya orang. Ini punya saya. Oke? Punya orang itu siapa? Ini punya suami. Suami yang beli 100%. Ya. Ini punya saya yang beli duit saya. Suami wafat. Ya. Berarti ini nih ibu-ibu nih. Ini kasusnya ini banyak di ibu-ibu. Ya. Suami wafat. Mana yang menjadi harta warisan? Ini yang jadi harta warisan. Yang ini warisan. Adapun yang ini punya saya kantongin. Ini punya saya. Oke, paham? Saya pengen wakaf. Mana yang saya wakafin? Ini yang saya wakafin, Ibu. Boleh nggak ini saya wakafin? Nggak boleh, Ibu. Ibu salah wakaf, Bu. Harusnya bukan ini yang Ibu wakafkan. Wakafin yang ini. Ya, Bu. Sampaikan ke beliau, Ustadz Roy. Ustadz, saya salah, kata Ustadz Nizar. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti bulan depan saya ketemu sama beliau. Sidang Dewan Fatwa, Bu. Mana? Tukerin, Bu, dengan yang 600 ini. Yang 1.000 ini nggak apa-apa, diambil sama ahli warisnya. Ini yang punya Ibu. Paham, Ibu? Oke. Sebetulnya bisa di-split. Tapi kalau menurut cerita Ibu, kayaknya orangnya tidak bisa kompromi. Jadi, yang 1.500 kembalikan ke ahli waris. Yang Ibu wakafkan, yang ini aja yang punya Ibu.
kasih, ini yang diwakafin. Itu ibu berhak 100%. Makanya tadi saya detailin, punya ibu, duitnya ibu sendiri, iya. Paham Bu? Iya. Masalah yang kedua, karena ini wali ahli waris ini, sebetulnya ibu punya hak di sini. Ibu punya hak sendiri ini, dia punya anak kan? Suami ibu punya anak. Ya, ibu punya hak di sini 1/8. Ya, potongan kue lah 1/8 kecil. Ya kan? Punya 1/8. Ya kan? Ya. Jadi gimana? Ibu cukup meminta hak ibu dari anaknya dia. Hak ibu 1/8. Itu bukannya anak dari istri yang lain. Anak kandung ibu sendiri. Anak saya, Ustaz. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Jadi ibu berhak mengambil dari tanah yang ini 1/8. Itu hak ibu. Ya. Nah kalau 1.500 dibagi 8 berapa? Berapa? 200. Anggap 200. 200 meter punya ibu. Dari tanah 1.500. Ya. Ada lagi ibu? Bukannya setengah-setengah ya, Sat ya? Ibu, setengah-setengah itu bukan aturan Islam. Ya, setengah-setengah itu bukan aturan Islam. Ya. Makanya anak ibu marah. Tapi dia juga nggak berhak untuk bersikap seperti itu. Alhasil itu bukan aturan Islam, ibu. Ya, itu aturan kompilasi. Ya, itu undang-undang negara. Ya, yang memayungi semua elemen masyarakat. Sedangkan umat Islam berhak untuk menggunakan perhitungan warisnya dalam Al-Quran. Dalam Quran tidak mengenal itu wafat terus dibagi separuh-separuh, tidak ada ibu. Dalam Islam, dalam Al-Quran itu namanya preman terminal. Dia yang kerja, Anda yang ngambil duitnya. Tidak boleh ibu. Ya, ibu cuma berhak 1/8 dari situ. Deh. Kalau nanya lagi, kok dikit Ustadz? Iya. Jawabannya pertama, perkawinan di dalam Islam itu bukan harta. Tapi kalau bagi orang kafir, perkawinan dari mereka itu adalah kebutuhan biologis dan harta. Kalau kita orang Islam, Al-Quran beriman, perkawinan ini ibadah. Ya, mulia, tidak berpikir tentang harta. Yang kedua, ini hukum Allah. Ini Al-Quran. Sedangkan yang itu manusia yang membuat. Ya. Kita umat Islam berhak untuk menghitung waris kita berdasarkan syariat. Makanya di peradilan agama Anda berhak untuk mengatakan kepada hakim bahwa saya akan menggunakan perhitungan syariat dalam pengadilan agama. Bisa. Jadi dalam Islam tidak kenal itu Bu, separuh Bu. Yang kenal 1/8. Ya, wallah alam. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Satu nanya waris, yang lain lata nanti. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini mau tanya, kalau kita ada hubungan sama, masih berhubungan dengan keluarga, tapi saat ini kita menahan diri gitu loh Ustadz, karena di sini kita melihat ada suatu kemaksiatan yang dia buat. Jadi saya sebenarnya bukan memutuskan silaturahmi ya,
tapi lebih menjaga hati dan lebih menjaga agar tidak melihat maksiat itu gitu di depan mata kita. Nah, tapi seringkali Allah memberikan bukan peringatan ya, sesuatu, oh saya ingat dia gitu, terus tiba-tiba saya dapat kabar dari orang yang dekat dengan dia itu bahwa dia melakukan hal yang sama lagi gitu, Ustaz. Ke pertanyaannya? Baiknya bagaimana sikap saya? Apakah saya tetap untuk tidak menghubungi dia, ataukah kita mengklarifikasi atau tabayun gitu loh, Ustaz? Ya Ibu, yang jelas la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Ini prinsip dasarnya. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutus silaturahim. Seorang sahabat datang menemui Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya menyambung hubungan saya dengan dia, tapi mereka memutusnya. Saya berbuat baik sama mereka, tetapi mereka bersikap kasar sama saya. La in kunta kama qulta, kalau memang ceritanya seperti yang kamu kisahkan itu, maka ka'annama tusiffuhumul fal, sepertinya kamu itu melempar pasir panas ke mukanya. Teruslah kamu melakukan kebaikan kepada dia. Jadi maksud hadis yang sahih ini adalah, kalau Anda bersilaturahim sama orang, keluarga, lalu dia bersikap tidak baik, kasar sama Anda, maka teruslah Anda berbuat baik sama dia. Kebaikan yang Anda lakukan itu adalah cambuk buat dia kalau dia tidak mau bertaubat. Tapi kalau dengan harapan Anda melakukan itu, bisa nasehatin dia, mengingatkan dia, maka ini amalan yang lebih mulia. Ya, jadi ini keluarga, tetap Anda harus menyambung silaturahim sama dia. Dengan nasihat, semoga dengan kebaikan itu dia semakin sadar dan kembali ke jalan Allah. Tetap dengan prinsip ya hati-hati, jangan sampai silaturahmi tapi Anda malah terpengaruhi dengan dia. Ya itu yang harus dijaga. Wallahu alam. Ada lagi yang ini bapaknya mau nanya? Adem. Ya. Ustaz, yang lain silakan. Ana belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu diberkahi oleh Allah. Amin. Allahumma. Dan juga para jamaah. Amin. Allahumma. Ustaz, Ana ingin bertanya, terkadang ada orang yang beriman justru cenderung lebih senang mendengarkan musik dibandingkan membaca Al-Quran. Dan ketika dinasihati untuk membaca Al-Quran, dia tidak mau menerima nasihat tersebut. Apakah hal ini bisa dikatakan hatinya sakit? Lalu apa bedanya dengan orang-orang kafir, Ustaz? Apakah bisa disamakan dengan orang kafir, Ustaz? Ini saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Di dalam Al-Quran, hadis, hati itu terbagi menjadi 3. Ada qalbun salim. Qalbun salim ini adalah hati yang terbebas dari kotoran, syirik, bid'ah, maksiat itu salim, selamat dari kotoran, sehingga hatinya menjadi qalbun salim, yaitu hati yang sehat. Ada hati yang kadang sakit perut, kadang diare, kadang sehat. Kadang dia lempeng, bagus, semangat. Kadang-kadang mencong jamaah, pelok dia, maksiat. Dan ini yang disebut dengan hati sakit.
kadang-kadang ini, kadang begini, kadang taat, dan tiba-tiba maksiat. Inilah namanya hati yang sakit. Fi qulubihim maradun. Hati mereka ini sakit. Fazadahumullahu marada. Ketika dia melenceng dan terus-terusan di sana, fazadahumullahu marada. Allah bikin hatinya tambah sakit. Ya. Tapi kalau yang ketiga, yaitu qalbun, hati yang mayyit, mati, yang disebut di hadis Hudzaifah ibnul Yaman, qalbun aswad, hatinya hitam. Disebut di ayat Al-Quran adalah qalbun qasin, hati yang keras. Ini hatinya orang kafir. Ini hati orang kafir. Ya, kalau yang pertama hati orang beriman. Yang kedua, ini hati orang-orang munafik. Atau hati orang-orang yang masih banyak melakukan maksiat. Kadang masih senang denger musik, masih menikmati. Kadang-kadang nggak mau. Kadang-kadang mau. Ya, ini hatinya apa? Sakit. Tergantung sakitnya flu, pilek, atau sakitnya parah. Sehat, parah lagi. Ya, itulah namanya hati sakit. Makanya di sini perlunya untuk apa? Ya tadi kata Imam Ibnu Qayyim apa tadi? Al-himya minal mu'dhi. Jaga dari virus. Dan istifragh. Dibutuhkan apa? Mengosongkan unsur-unsur jahat dari tubuh. Maksudnya apa? Tobat, maksiat, dan sebagainya. Itulah hati yang sakit. Kita di mana? Sakit. Kalau mengklaim, wah hati saya sehat, oh itu tandanya nggak bener itu. Hati qalbun salim, ini orang-orang yang beriman ini, utuh nih. Kalau kita kan kadang angin-anginan, tahu angin-anginan Jawa. Salat berjamaah yang laki, kadang semangat, kadang ngedrop, ngaji Quran, kadang semangat, kadang lewat. Lewatnya bukan sehari 2 hari lagi, sebulan 2 bulan, kelenger lewat lagi. Deket Ramadan semangat lagi. Habis Ramadan masih semangat. Ini Ramadan udah jauh, udah lah Pak. Kemarin ngaji sampai di mana ya gue ya? Ya itulah saya dan kita semua. Ya, karena harus terus kita jaga hati kita. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya. Wallahu a'lam wa a'la. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.